Pertanyaan paling panas di semua industri saat ini, apakah AI akan mengambil alih pekerjaannya kita? Bahkan di dunia trading, pertanyaan ini jadi lebih spesifik. Apakah AI akan membuat trader manusia akan punah? Banyak yang bilang iya, katanya AI itu super cepat, bebas emosi, bisa proses data tanpa henti, sedangkan manusia tidak ada apa-apanya. Tapi, apakah memang sesimpel itu? Di video ini kita nggak akan ikut-ikutan hype. Kita akan bedah masalah ini secara logis dari sudut pandang seorang trader. Kita akan lihat data, kekuatan, dan kelemahan masing-masing. Dan di akhirnya kita akan temukan jawaban yang sebenarnya. Dan kita mulai dari sekarang. Kita harus jujur, AI punya keunggulan yang nggak bisa ditandingi oleh manusia. Pertama, kecepatan dan kapasitas datanya. Contoh, bayangkan kamu ingin menguji sebuah strategi moving average yang sederhana dari 10 tahun ke belakang. Secara manual, kamu harus score chart, catat setiap sinyal, hitung hasilnya. Ini bisa memakan waktu seharian, bahkan berminggu-minggu. Sekarang lihat ini, dengan AI, saya masukin aturan yang sama, klik start, dan dalam beberapa detik, hasilnya keluar, lengkap dengan win rate, profit factor, dan semuanya. AI bisa melakukan pekerjaan berbulan-bulan dalam hitungan menit. Ini kekuatan yang luar biasa. Dan yang kedua, ini yang paling penting. AI tidak punya emosi. Dia nggak akan pernah ngerasain FOMO, serakah, atau panik. Dia hanya akan eksekusi berdasarkan protokol yang sudah ditanamkan. Dan ini 100% disiplin. Ini adalah kelemahan terbesar manusia yang jadi kekuatan terbesarnya AI. Tapi AI juga punya kelemahan fatal. Pertama, AI itu buta terhadap konteks. AI dilatih berdasarkan data masa lalu. Dia nggak bisa memahami suasana atau sentimen pasar saat ini. Contoh, bayangkan ada rilis data suku bunga. Forecast datanya sangat bagus. Secara histori, dolar harusnya naik. AI yang hanya bisa baca angka akan langsung ambil buy. Tapi di saat yang sama, ada pidato gubernur bank sentral yang nadanya dovish atau pesimis. Trader manusia bisa merasakan bahwa pasar lebih merespon pidato daripada data. AI tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa membaca ruangan. Dan yang kedua, AI itu kaku. Dia nggak bisa beradaptasi dengan kondisi pasar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat terjadi black swan event atau kejadian langka, AI tidak diprogram untuk itu. Sementara, manusia bisa beradaptasi. Disinilah peran kita sebagai trader manusia. Senjata utama kita adalah sesuatu yang belum pernah direplikasi oleh AI, yaitu intuisi yang terlatih. Ingat, intuisi ini bukan feeling atau tebakan mistis. Intuisi adalah ribuan jam pengalaman di depan chart yang sudah jadi refleks. Kalau kita lihat chart XAUSD ini, secara teknikal di puncak tanggal 8 Agustus ini, belum ada sinyal jual yang jelas. Harga masih di atas moving average. Kelihatannya masih kuat. Tapi perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Harga coba naik lagi di tanggal 9, tapi puncaknya lebih rendah dari sebelumnya. Perhatikan juga candle-candle di area puncak ini. Bodinya mulai makin kecil dan makin lama-lama kecil juga. Sumbunya di atas makin panjang. Ini seperti mobil yang lagi nanjak, tapi gasnya udah mulai ngeden. AI yang hanya membaca aturan harga di atas MA sama dengan uptrend mungkin akan melewatkan ini. Tapi trader berpengalaman bisa merasakan dari price action ini bahwa tenaga pembeli sudah mulai habis. Inilah intuisi yang terlatih. Kita bisa mendeteksi pelemahan momentum sebelum sinyal teknikalnya terkonfirmasi. Kita bisa menggabungkan data dari chart dengan pemahaman konteks fundamental. Kita bisa beradaptasi. Inilah keunggulannya kita sebagai trader manusia. Jadi gimana cara kita gabungin keduanya? Ini protokol kerja yang saya pakai. Langkah pertama, AI sebagai asisten riset. Sebelum buka chart, saya tanya ke AI, rangkum berita ekonomi terpenting untuk dolar Amerika minggu ini. Dia akan ngerjain pekerjaan rumahnya gua. Dan langkah yang kedua, sebagai manusia dan sebagai analis utama, setelah tahu konteksnya, baru gua buka chart. Gambar support dan resisten, identifikasi tren, serta cari polanya. Dan langkah yang ketiga, AI sebagai teman diskusi. Kalau nemu setup yang bikin ragu, screenshot chartnya, upload ke AI, terus tulis prompt, menurutmu apa kelemahan dari setup buy di chart ini? AI akan bantu melihat sudut pandang lain yang mungkin dilewatin oleh gue.
Langkah selanjutnya, manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Setelah semua data terkumpul, keputusan akhir untuk klik tombol buy atau sell tetap 100% di tangannya kita, karena kitalah pilotnya. Oke, sekarang saya kasih lihat langsung contoh prompt yang bisa dipakai berdasarkan chart BTC USD saat ini. Prompt yang pertama untuk konfirmasi kritis. Kita mengetik, saya melihat harga BTC USD baru saja turun tajam setelah mencapai puncak di sekitar 122.000. Berikan saya 3 alasan bearish kenapa harga bisa lanjut turun, dan 3 alasan bullish kenapa harga bisa memantul naik dari level saat ini. Dan kita lihat hasilnya, AI nggak cuma setuju sama analisa bearish kita, tapi juga ngasih kontra argumen bullishnya. Ini melatih kita untuk berpikir dua arah, bukan cuma dari pembenaran. Dan prompt yang kedua untuk membuat trading plan. Kita mengetik, berdasarkan chart BTC USD H1 ini, harga sedang mendekati area support kuat di sekitar 117.000. Bantu saya buat kerangka trading plan untuk posisi buy di area tersebut dengan risiko 1% dan risk reward ratio 1:3, dan berikan juga take profit, lever entry, dan stop loss yang logis. Dan lihat, AI langsung bantu kita menyusun kerangka kerja yang terukur. Tugas kita tinggal validasi angkanya dan menunggu konfirmasi dari price action-nya. Jadi, ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang lebih unggul. Ini bukan pertarungan antara AI sama manusia. Masa depan trading adalah kolaborasi. AI adalah kopilot terbaik yang pernah ada. Dia melakukan pekerjaan kasar, analisa data, backtesting, screening, dan lain-lain. Tapi kita, sebagai trader manusia, tetap menjadi pilot utamanya. Kita yang memegang kendali, memahami konteks, dan mengambil keputusan akhirnya. Jadi jangan takut sama AI, pelajari cara menggunakannya sebagai asisten untuk membuat trading jauh lebih tajam dan efisien. Itulah cara kerja seorang trader yang metodis dan adaptif. Gimana menurut kalian? Apakah AI akan menggantikan kita? Diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.